Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Permata Agustin dengan NIM 124410103. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum 3 menggunakan aplikasi R. Diketahui pada soal bahwa ada matriks, yaitu ini soalnya ini SPL AX sama dengan B, di mana A dan juga B diperintahkan solusi SPL dengan metode numerik yang dipilih. Di sini untuk A-nya sendiri dan B, X0 itu dugaan awal yaitu 10101, toleransi 10 pangkat min 6 dengan maksimal iterasinya itu 100. Metode yang dipilih yaitu metode Jacobi. Langsung saja kita masukkan functionnya, itu ada A, B, X0, toleransi, dan maksimum iterasi. Dimana dengan N, length B, yaitu itu tuh merupakan panjang dari variabelnya. Maksudnya panjang si B ini nih. Karena B-nya ada 5. Lalu ada iterasi dimulai dari 0 dan juga galatnya itu atau error maksimumnya itu dimulai dari mendekati 0 gitu. Repeat ini untuk perulangan atau loop utama, di mana galatnya 0, X baru itu nilai dari X-nya. Maksudnya X baru tuh nilai perhitungan iterasi sekarang, dan X yang ini itu X lama. Terus untuk loop setiap variabelnya, for I, in 1 sampai N, di mana maksudnya itu menghitung X1, X2, X3 hingga Xn. Dan juga ada S sama dengan 0, ini maksudnya penjumlahan selain diagonal. Nah, di sini ada loop untuk semua elemen for J in 1 sampai N jika J tanda seru sama dengan I, itu maksudnya tuh si J-nya ini tidak diambil diagonal. Nah, kita masukin ke rumusnya, yaitu buat menghitung S-nya, S yang tadi itu si penjumlahan selain diagonal ditambah AIJ. AIJ ini nih maksudnya elemen matriks dikali X, J, maksudnya X lama dikali si nilai J-nya. Nah, untuk nilai X baru, karena Jacobi itu mengambil nilai X-nya X yang lama. Kalau misalkan udah selesai untuk satu baris, maka dia baru pakai X-nya yang baru. Nah, itu rumusnya ada BI dikurang S per AI, I. Nah, habis itu kita hitung galatnya. If X baru tanda seru sama dengan 0, maka error sama dengan X baru I min XI dibagi X baru I. Itu maksudnya kayak untuk error atau galat relatif itu X baru dikurang X lama per X baru. Terus ini untuk menghitung galat maksimum. Jadi kalau errornya lebih besar dari galat, error yang kita hitung tadi, terus lebih besar dari galat, makanya dia nanti hasilnya itu tuh bakal error gitu. Maksudnya tuh kayak yang apa, kalau errornya kecil dia bakal stop, kalau misalkan errornya makin besar dia nggak bakal berhenti. Terus ini untuk menghitung X baru for I in 1 sampai N, XI sama dengan X baru I. Itu tadi karena Jacobian menghitung nilai menggunakan X yang lama. Jika satu baris sudah terpenuhi, maka akan menggunakan X yang baru. Terus ini untuk menghitung konvergensi yang sama kayak tadi, jika galat lebih kecil dari toleransi, maka dia bakal stop gitu. Tapi kalau misalkan si galatnya lebih besar dari toleransi, maka dia tuh tidak konvergen gitu. Terus ini iter plus 1 ini maksudnya menambah iterasi. Terus, nah ini tadi if iter lebih besar daripada max iter belum konvergen, return to X.
Terus tinggal kita masukin aja matriks-matriksnya, terus B-nya juga, X0 dugaan awal, terus kita masukin nilainya, habis itu kita run. Nah, ini hasilnya belum konvergen. Jika kita bandingkan dengan Excel, maka bisa dilihat untuk X1, X2, X3, X4, X5, keterangannya lanjut terus hingga iterasi ke 200. Kalau misalkan di Excel, dia nggak ada kayak maksimum iterasi, jadi kita bakal ngerjain manual, makanya lanjut terus, lanjut terus, lanjut terus, nggak berhenti-berhenti gitu. Karena kalau di Excel itu kan nggak punya stop condition otomatis yang itu tadi. Jadinya tuh Jacobi pada matriks ini tuh nggak memenuhi syarat konvergensi. Jadinya tuh kalau di R dihentikan setelah iterasi maksimum. Tapi kalau misalkan di Excel tetap ngitung nggak ngecek konvergensinya. Soalnya kan dia nggak ada batas maksimum iterasinya. Terus untuk yang kedua yaitu ada Gauss-Seidel. Sebenarnya sama yang Jacobi tadi. Kita definisikan dulu functionnya. Ada A, B, X0, toleransi, maksimum iterasi N ini panjangnya. Iterasi ini dimulai dari 0. Terus perulangan galatnya 0 dari I in 1 sampai N untuk menghitung X1, X2, X3 sampai Xn. Terus juga Sn sama dengan 0 for J in 1 sampai N, di mana J itu tidak diambil dari diagonal, terus S plus matriks IJ ini, terus dikali XJ. Terus untuk X barunya sama seperti yang di ini, sama yang di Jacobi. Terus untuk hitung errornya, if X baru terseru sama dengan 0, error X baru dikurang X lama per X baru. Untuk galat maksimumnya juga sama, bedanya ada di sini, dimana kalau misalkan Gauss-Seidel itu selalu menggunakan X yang baru meskipun satu baris belum diselesaikan. Jadi di sini XI sama dengan X baru. Nah, kalau misalkan di Jacobian kan dia for I in 1 sampai N. Jadi tuh X-nya tuh kayak ngambil tetap pakai X yang lama sampai terselesaikan satu baris. Cuma kalau misalkan di Gauss-Seidel dia tetap pakai X yang baru. Misal X1 udah diketahui, untuk mencari X2 dia nggak pakai X1 yang lama tapi tetap pakai X1 yang baru gitu. Terus ini untuk menambah iterasi, ini untuk cek ke konvergenan. Nah, tinggal kita masukin matriks A, B, X0 sama hasilnya. Ini toleransi, terus yang ini itu maksimum iterasi. Kalau kita run, hasilnya bakal ini, belum konvergen. Sama kayak yang di Excel juga, dia sampai iterasi ke 301 masih lanjut karena nilai dia kayak semakin besar gitu kan nih. Di X berapa ini? Di X5-nya. Maka dia nggak divergen sama kayak yang si Jacobi. Terus kita masuk ke inverse. Inverse itu kita masukin aja untuk functionnya. Function A. Ini untuk koefisien A, terus juga kayak N row A, I, diagonal I, terus AUG, cobain A, I. Nah, itu tuh maksudnya tuh kayak buat ngedefinisiin si N ini nih kalau baris A, terus I-nya itu tuh buat diagonalnya. Terus AUG cobain A, ini nih
buat si itu kayak matriks A dikali matriks I-nya. Nah, for I in 1 sampai N, terus ini untuk buat diagonal J jadi 1, buat cari pivotnya. Nah, AUG I, AUGI sama dengan AUGI per pivotnya. Nah, buat kolom lain jadi 0. Nah, ini metodenya sama kayak metode apa namanya? Gauss-Jordan. Nah, terus apa kayak kita tuh buat yang normalisasi kayak kan kalau misalkan manual itu tuh satu terus baris lainnya selain pivot itu kan 0 0 0 ya gitu. Terus yang apa namanya? Ini for J ini yang tadi terus faktor sama dengan AUG J, I. Nah, di sini AUG J, sama dengan AUG J dikurang faktor dikali AUG I, itu maksudnya buat eliminasi gitu. Nah, udahnya kayak A in F itu ini nama yang kita buat. Terus AUG, N plus 1 dibagi sampai 2 kali N itu maksudnya buat bagian kanan inverse gitu. Kayak kita buat nyari hasilnya. Terus tinggal return buat di apa printnya terus kita masukin matriksnya terus langsung aja di apa maksudnya ini kita namain sendiri INFA sama dengan inverse A karena di sini functionnya inverse kan. Terus A ini untuk si matriksnya. Setelah dijalanin hasilnya bakal kayak gini. Nah, untuk hasil inverse-nya sendiri sama kayak yang ini. Nih. Ini kalau misalkan prosesnya manual. Nah, nah, eh, kok jadi berantakan ya? Bentar. Nah, nih untuk X1-nya 0,27 min 0,37 0,24 0,6 min 0,5. Terus X2-nya juga sama, X3-nya juga sama, X4 juga, terus X5-nya juga sama. Kalau misalkan pakai Excel, dia lumayan lama pengerjaannya, kayak gini. Tapi kalau misalkan pakai R, dia bisa lebih cepat, tinggal dimasukin aja rumus-rumusnya. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.